Shalom. Haleluya. He is worthy to be praised. Amin. Ya. Kita harus tetap membaca lagi ulang. Ya, saya yakin saudara tidak akan bosan ya. Tapi memang harus dibaca ulang supaya bisa teringat ya semuanya ya. Oke, kita baca di dalam Wahyu 3 ya, Wahyu 3 ayat berapa? 10 dan 11. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Saudara semua akan membantu saya untuk membacakannya. Kita akan membacakannya bersama-sama. Oke? Ya. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada yang harus kita pegang untuk menanti kedatangan Tuhan. Ada yang harus kita pegang. Ya. Apa itu yang kita pegang? Ya, dari hari-hari yang lalu sudah saya sampaikan. Berarti kita yang harus pegang apa? Pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus kita pegang. Ya, bukan hanya saja kita baca setiap hari, tapi kita harus pegang ya firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu yaitu apa? Peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa? Perintah Tuhan. Titah-titah raja. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada perintah berarti itu firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan tanpa perintah itu bukan firman Tuhan. Ya, saudara mencari firman Tuhan, saudara meminta berdoa, Tuhan berikan aku firman. Tuhan berfirmanlah. Saudara pikir yang keluar adalah apa? Langsung berkat, langsung dicurahkan kesembuhan begitu saja? Tidak. Ketika engkau berkata, Tuhan berikan aku firman, Tuhan aku butuh firman-Mu, yang keluar adalah perintah. Yang keluar adalah perintah, bukan berkat, tapi perintah terlebih dahulu. Bukan kesembuhan, tetapi perintah terlebih dahulu yang akan keluar. Tapi kadang-kadang kita gak suka perintah. Betul. Kita kayaknya gak suka perintah. Ya. Kayaknya kok bisa hidup ini tanpa ada aturan, tanpa ada perintah. Betul? Siapa yang suka hidup demikian? Ada yang mau angkat tangan tapi gak jadi. Ya. Kayaknya gak enak kalau ada perintah. Tapi itu adalah firman Tuhan. Kalau kita meminta firman Tuhan, pasti yang keluar adalah perintah. Jangan pernah kita berharap ketika kita berdoa, Tuhan aku membutuhkan firman-Mu, Tuhan sampaikan isi hatimu. Yang keluar adalah, oh aku mengasihi-Mu nak. Gini misalnya seperti itu ya. Oh aku akan memberkati-Mu, oh aku akan mencurahkan berkat-Mu, bla bla seperti itu. Itu yang kau harapkan? Tidak. Tapi yang keluar adalah perintah. Perintah itu yang akan keluar terlebih dahulu. Karena di dalam perintah itu ada berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau menerima perintahnya, maka kita tidak akan pernah menerima berkatnya. Ya. Jadi kalau kita skip perintahnya, langsung berkatnya aja, nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa terima berkatnya langsung tanpa mengikuti peraturannya. Peraturannya sudah diberikan, ya, sejak awal sudah diberikan, ya, yaitu 10 perintah Allah sudah diberikannya. Ya. Jauh sebelumnya di Taman Eden sudah diberikan 1 perintah, yaitu apa? Semua boleh kamu makan, tapi 1 ini jangan kamu makan. Tapi perintah itu sudah dilanggar. 1 perintah dilanggar. Sekarang dikasih 10 perintah sama Tuhan. Dilakukan tapi juga dilanggar juga. Ya.
Banyak yang melakukan tapi juga banyak yang melanggar. Setelah sekian ditambah dilakukan, semakin mereka melanggar. Semakin dilakukan, semakin dilanggar. Nah, itulah perintah. Tetapi tetap itu adalah perintah Tuhan yang keluar dari firman Tuhan, dari mulut daripada Allah Bapa itu sendiri. Ya, siapa yang masih ingat 10 perintah Allah? Katakan. 1, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun dan menyembahnya. 3, jangan menyebut nama dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, 8, 9,10, jangan mengingini semuanya. Apapun jangan pernah ada mengingini. Baik itu istrinya temanmu, suaminya temanmu, atau barangnya siapapun, atau benda apapun, atau rumah apapun. Jangan pernah mengingini apapun juga. Ya. Nah, itu 10 perintah yang harus dipegang. 10 perintah firman Tuhan yang harus dipegang. Kita buka dalam Matius 5. Saya ulang sedikit. Matius 5 ayat 17 hingga 20 terlebih dahulu. Matius 5 ayat 17 hingga 20. Janganlah kamu menyangka. Matius 5. Kenapa bisa 17? Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan menyampaikan hal ini, ya, bahwa kalau dia datang itu bukan untuk meniadakan, ya, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi justru dia datang untuk apa? Menggenapi, ya, menggenapi hukum Taurat. Bukan ditambah, bukan menambah hukum Taurat, dia tidak menambah, tetapi dialah hukum itu. Artinya hukum Taurat yang tertulis di loh batu, ya, semuanya itu, saudara tadi yang kita baca, yang kita sebutkan ada 10, bla bla bla, semua itu ditulis di dalam loh batu kan? Nah, itu hanya sebuah loh batu, 2 loh batu. Tetapi ketika Yesus datang, loh batu itu adalah Yesus itu sendiri. Dan dia itu artinya ketika ia datang ke dunia, dialah menggenapi dari 10 perintah Allah itu. Dialah perintah Allah itu. Dialah hukum itu. Dialah Tuhan itu yang ada di dalam hukum. Seringkali kita bingung kalau kita dengar kata hukum, ya, bayangannya saudara apa sih kalau dengar kata hukum? Polisi pasti deh. Betul? Hah? Pengadilan, polisi. Itu dunia. Tapi kalau kita tahu dengan hukum Taurat yang harusnya ada dalam pemikiran, dalam isinya adalah Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lain. Jadi hanya ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hukum Taurat, dan itu digenapi. Artinya digenapi, ini loh hukum Taurat itu.
Jadi kamu gak susah-susah lagi untuk hafalin, untuk menulis itu. Ini loh sudah ada hukum Taurat itu. Ini loh ada hukum itu, yaitu Tuhan itu, yaitu Yesus atau ketika ia datang, dialah hukum itu. Oleh karena itu dia berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi dari mereka sudah melakukan itu. Dia berkata kepada para murid-muridnya, maka kamu sama aja dengan yang mereka. Dan Yesus berkata bahwa tidak boleh ada satu orang pun meniadakannya atau menambahkannya. Tidak. Makanya itu dia tidak menambahkan, tetapi itulah dia. Inilah aku, itulah dia, Yesus. Kemudian ada orang yang bertanya, mau mencobai dia juga. Dari ke-10 hukum Taurat itu, yang mana sih yang paling utama? Dia pengen tahu, memang semuanya ditulis 10, yang mana sih yang terutama? Dan Yesus menjawab di dalam Matius 22. Matius 22. Ketika ada orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi." Jadi Yesus mau menyampaikan dari 10 ini tidak ada satu yang terutama, yang kedua dia mau semuanya itu harus dilakukan sama-sama. 5 yang pertama itu adalah untuk berbicara tentang hukum kepada Tuhan, artinya berhubungan dengan Tuhan ya, semua perintah yang untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan 5 yang kedua adalah untuk berhubungan dengan sesama. Dan itu dikunci. Coba tangannya begini, kita kunci. Nah, inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengunci. Nah, inilah kita yang harus pegang erat-erat. Dan ketika kita memegang ini erat-erat, maka tidak ada satu orang pun yang akan mengambil mahkotamu. Ya, tidak akan ada satu orang pun yang mengambilnya. Tetapi ternyata Yesus melihat orang Farisi, ahli Taurat. Mereka sudah melakukan ini semua. Ini mereka sudah lakukan semua. 5, 10 ini semua sudah dilakukan. Tapi tetap Yesus mengecam mereka. Tetapi Yesus tetap melihat mereka ada celahnya. Tetapi Yesus melihat kenapa mereka selalu mau mencobai Yesus. Yesus berkata kepada para muridnya di ayat pasal yang ke-23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa maksudnya? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara tahu Musa yang sudah menurunkan apa tadi? Firman, perintah dari yang Tuhan tulis di loh batu ketika ia naik ke Gunung Sinai, dan dia turun dengan membawa 10 perintah ini dari 2 loh batu. Dan Musa, kursi Musa, artinya Musa itu yang mengajarkan 10 perintah ini, diajarkan Musa kepada seluruh rakyat, seluruh bangsa Israel, umat Tuhan. Diajarkan semuanya. Seluruh suku diajarkan untuk seluruh menaati 10 perintah ini. Nah, itu hanya Musa. Hanya Musa yang bisa mengajarkannya. Karena Musa yang berhadapan langsung dengan Tuhan ketika Tuhan menulis perintah itu. Jadi ketika Yesus berkata, mereka semua ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sudah menduduki kursi Musa. Artinya mereka itu sudah duduk mencoba untuk mengajar kepada semua orang tentang 10 perintah Allah ini.
Mereka punya kursi Musa, itu artinya apa? Otoritas, ada kuasa. Jadi mereka menduduki kursi Musa. Mereka dengan kuasanya, mereka memakai otoritasnya, mereka mengajarkan. Dan bukan hanya mengajarkan, mereka banyak menghukum orang dengan hukum-hukum tersebut. Mereka banyak menuding orang tentang tidak melakukan ini. Jadi mereka sudah duduk di kursi Musa yang seharusnya bukan mereka yang mendudukinya. Mereka yang mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka melakukannya, saudara. Mereka melakukan seluruh hukum perintah Allah ini, mereka lakukan. 10 perintah Allah dilakukan semuanya. Ingat cerita tentang seorang anak muda yang kaya? Perintah mana lagi? Aku sudah melakukan itu sejak muda. Dari dulu aku sudah melakukan 10 perintah itu, sudah aku lakukan semua. Dilakukannya. Tetapi dia tetap mencari, datang kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup kekal itu? Yesus katakan, lakukan perintah itu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Itu semua sudah aku lakukan. Perintah mana lagi? Yesus menggenapi semuanya. Kalau gitu, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan datang ke sini ikut aku. Maka kamu akan beroleh hartamu di surga. Itu kegenapan yang tadi digenapi. Sekarang kenapa? Ikut aku. Karena aku inilah hukum tersebut. Karena Yesus itulah perintah Allah itu tersebut. Karena Yesuslah Allah itu tersebut. Karena Yesuslah Tuhan itu tersebut. Dia memiliki otoritas dan perintah itu. 10 perintah itu sudah dilakukan semua. Kalau gitu jual semua hartamu dan ikut perintah itu. Yang mana? Ya ikut Yesus. Tapi dia tidak bisa. Karena dia lebih memegang apa? Uangnya, hartanya. Karena hartanya banyak. Nah, semua sudah dilakukan. Dan Yesus berkata, semua orang Farisi itu melakukan. Tetapi apa? Mereka melakukan perintah itu. Tetapi mereka tidak hidup di dalam perintah itu. Mereka lakukan tuh semua dilakukan, apalagi tentang hari Sabat. Mereka semua mengecam bagaimana Yesus menyembuhkan orang setiap hari Sabat. Mereka taat sekali akan hari Sabat, tetapi mereka tidak hidup di dalam hari Sabat tersebut. Mereka melakukan 10 perintah Allah, tetapi mereka tidak hidup di dalam perintah tersebut. Makanya Tuhan mengecam, kamu ikuti ajarannya, tapi jangan perbuatan mereka. Karena mereka cuma bisa ngajar. Karena mereka cuma menduduki kursi yang Musa. Cuma bisa ngajar. Tapi mereka tidak melakukannya. Sedangkan Musa mengajar dan Musa melakukannya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka cuma duduk mengikuti Musa, tapi tidak menghidupinya. Saudara, kalau kita hanya memegang perintah Tuhan, pegang aja, tetapi kita tidak menghidupinya, itu akan hilang perintah itu. Perintah itu akan hilang. Seperti orang ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi. Dan Yesus mengecam mereka. Banyak kecamannya di sini. Saudara semua bisa membacanya, tetapi saya membaca di sini. Ya, ayat yang 4 lanjutnya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang melebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini,
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mereka ini adalah orang-orang munafik. Ahli-ahli Taurat ini, Yesus berkata mereka ini adalah, hai kamu orang-orang munafik, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi dia hanya melakukan, tetapi tidak hidup di dalamnya. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang Farisi, Yesus katakan posisinya kita tidak akan bisa. Ada di mana? Orang Farisi sudah baik, dia melakukan yang perintahnya itu baik semuanya. Taat, ya taat. Tekun, iya mereka lakukan. Tetapi tidak hidup di dalamnya. Nah ini berbeda saudara. Dia hanya do. They do it the law, but they don't live in the law. Mereka hanya melakukan hukum, melakukan, tetapi mereka tidak hidup di dalam hukum. Kenapa tidak hidup dalam hukum? Ketika sang hukum itu datang, ketika hukum itu sendiri datang, ketika Allah Bapa yang adalah hukum itu datang, mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak menghiraukannya, karena mereka tidak hidup di dalam hukum. Ketika Yesus datang, mereka tidak menerimanya. Bagaimana bisa melakukan 10 perintah Allah, tetapi Allah itu datang dan ia tidak hidup di dalam Allah itu? Nah itulah mereka. Makanya Yesus katakan, ikuti ajaran mereka, tetapi tidak perbuatannya. Karena perbuatannya yang mana? Karena mereka tidak bisa melihat Mesias. Mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak tahu ternyata Yesus inilah selalu 10 perintah yang dia lakukan rutin setiap hari sekarang ada di depan dia. Dia tidak tahu. Saudara, jangan kita hanya melakukan firman Tuhan. Jangan kita hanya taat pada firman Tuhan. Tapi ketika Yesus berdiri di depan kita, kita tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Hati-hati, karena Yesus bisa datang bukan seperti yang kita ekspektasikan, kita harapkan. Seperti orang ahli Taurat ini, dia mengharapkan Mesias itu seperti apa? Pakaiannya keren, pakai mahkota, naik kereta emas seperti itu misalnya. Dari posisi itu ternyata dia datang apa? Di kandang yang hina, bau lagi, anaknya tukang kayu. Terus kumpulannya dengan apa? Pendosa-pendosa. Dengan orang pemungut cukai. Dengan orang yang bau-bau. Itu pasti bukan Mesias. Nah dia mengharapkan Mesias ini, yang hukumnya dia taati terus menerus bertahun-tahun hidup dalam itu. Tapi bukan ini. Kenapa bisa begitu? Karena selama mereka melakukannya, mereka hanya sampai di halaman saja. Mereka hanya melakukan seperti mereka hanya di halaman. Sibuk melakukan ritual segala sesuatu hanya sampai di halaman. Only in the court, hanya sampai di halaman. Bawa korban semuanya, ingat pelajaran tabernakel? Sampai di halaman saja. Bawa korban semuanya, dibawa semuanya sampai di halaman saja. Tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan mereka tidak mau itu. Kita bisa melakukan seluruh perintah firman Tuhan, tapi kalau engkau hanya di halaman saja, hati-hati saudara. Buktinya apa kalau engkau hanya di halaman? Seperti orang Farisi ini, Tuhan Yesus berkata apa? Munafik. Nah, kalau hanya orang melakukan firman Tuhan munafik, itu sama dengan ahli Taurat. Hanya melakukan sampai di halaman.
Tidak mau masuk sampai ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Mereka gampang sekali menghukum orang. Ketika ada orang yang berdosa, langsung dihantam, langsung dihujam dengan batu, langsung dirajam dengan batu. Mereka gampang sekali mengadili orang. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa semua pintu-pintu kerajaan surga kamu tutup, supaya orang lain tidak bisa masuk, tapi kamu sendiri tidak masuk. Bahkan kalau kita baca lagi bahwa mereka juga memberitakan Injil. Mereka juga memberitakan, bukan Injil ya, mereka membuat orang itu menjadi bertobat, mengikutinya ya. Tetapi malah dibuat apa? Jadi tambah lebih jahat daripada dia ya. Dia berusaha supaya orang lain yang belum mengenal Allah mengenal, melakukan perintah Allah, melakukan seluruh Taurat itu. Tetapi apa? Dibuat mereka menjadi lebih parah lagi dari dia. Di ayat yang ke-15, 14, boleh lanjut 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu apa? Mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dia mengelabui orang, menelan rumah janda-janda. Tapi janda itu didoakan dengan doa yang panjang-panjang, tapi rumahnya diambil. Dia hanya melakukan apa? Doanya panjang-panjang, panjang, kata-katanya indah-indah, tapi rumahnya janda itu diambil, dirampas. Rumahnya diambil. Saya doakan supaya kamu hidup baik, hidup ini semua, tapi rumahnya diambil. Saya doakan supaya kamu dapat rumah, tapi rumahnya diambil. Panjang supaya Tuhan memberkati kamu, bla bla sebagainya, tapi rumahnya diambil. Nah, itu orang munafik. Banyak sekali orang-orang hidupnya hanya melakukan perintah secara sampai di halaman, dan itu adalah orang yang munafik. Tuhan tidak suka dengan orang munafik ya. Kita baca lagi terus. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci itu, demi juga dia yang diam di situ. Siapa dia? Yaitu Allah Bapa. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah, juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Mereka suka bersumpah demi mezbah, demi bait suci, demi apapun ya. Mereka berani sekali bersumpah demi bait suci, sedangkan di dalam bait suci itu baitnya siapa? Allah. Berarti mereka bersumpah demi Allah. Berani sekali mereka bersumpah, tetapi apa? Tetap melakukan kebohongan, kejahatan. Makanya Yesus berkata, percuma sumpahmu itu, sumpah palsu. Kamu ngomong-ngomong sumpah, I swear gitu kan. I swear gitu kan. Aku bersumpah ya. Tapi palsu sumpahnya. Kenapa? Tidak ada sumpah. Karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada sumpah. Kalau kamu berani sumpah demi bait suci, hati-hati. Itu dalam bait suci yang tinggal siapa? Roh Allah, Allah Bapa. Oleh karena itu kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak.
Jangan yes, no, gak bisa. Kalau dua juga gak bisa. Yes or no, ya atau tidak. Nah itu tidak ada sumpah. Tapi mereka suka bersumpah. Walaupun mereka sumpah iya. Tapi ternyata dalam hatinya tidak. Nah bohong. Sumpah tidak. Tapi ternyata iya. Nah ya kan. Ya ini Tuhan gak suka. Orang yang suka seperti itu berarti dia orang munafik. Ayat 23. Kenapa Tuhan mencela mereka? Bukan hanya mencela tapi mengecam. Celakalah kamu. Waduh, celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah ini seringkali kita seperti mereka. Betul nggak? Kita cuma melakukan satu. Nomor satu saja. Dan Tuhan berkata apa? Tidak bisa. Yang satu dilakukan tapi yang lainnya jangan diabaikan. Jadi 10 ini harus tetap. Jangan cuma satu saja. Tapi semuanya ini harus dilakukan. Ya. Mereka melakukan persembahan perpuluhan. Tetapi mereka tidak memiliki apa? Keadilan. Mereka tidak memiliki apa? Belas kasihan. Mereka juga tidak memiliki kesetiaan. Bukan berarti Tuhan berkata tidak perlu perpuluhan. Tidak, ini juga ayat ini juga diserongkan orang. Ya. Zaman sekarang hamba-hamba Tuhan banyak pakai ayat ini berarti Tuhan tidak menghendaki perpuluhan. Perpuluhan itu di perjanjian lama. Salah. Itu berarti mereka mengurangi firman Tuhan. Ya. Perpuluhan itu harus dilakukan. Tuhan berkata apa? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti jangan diabaikan itu berarti harus dilakukan juga. Banyak orang yang cari excuse untuk tidak memberi perpuluhan, yaitu dengan ayat ini. Di perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Perpuluhan itu hanya di perjanjian lama. Ya. Kalau mereka mengatakan seperti itu, Tuhan akan berkata kepada mereka, celakalah kamu. Hai orang ahli Taurat. Hai kamu orang-orang munafik. Padahal mereka apa? Suka menerima perpuluhan tersebut. Betul? Pendeta-pendeta hamba Tuhan suka kan menerima perpuluhan? Tapi berkata Tuhan tidak, sekarang sudah gak zaman perpuluhan. Gak harus. Nomor satu apa? Untuk memelihara orang tua terlebih dahulu. Supaya semua jadi settle dulu semua, baru itu perpuluhan kepada Tuhan. Mulai diserongkan begitu. Pernah dengar gak seperti itu? Betul gak? Bukan firman Tuhan, bukan perkataan dari Tuhan Yesus. Ya. Nomor satu tadi apa? Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nomor dua, Tuhan tetap. Nomor tiga, Tuhan. Nomor empat, Tuhan. Nomor 5 di sini apa? Hormati ayah ibumu. Tetap Tuhan. Kenapa? Karena orang tua ini memang perwakilan dari Tuhan. Tapi kalau kita menghormati ayah ibu seperti kita menghormati Tuhan, itu baru. Jadi 10 ini semuanya adalah Tuhan Yesus, bukan hantu ya. Tuhan Yesus semua seperti itu. Amin. Nah, Yesus katakan, kamu munafik. Hai kamu orang munafik. Saya percaya di sini tidak ada orang munafik. Di rumah, di saudara juga tidak ada orang munafik. Tapi semua saudaraku semua yang ada di sini juga ada di rumah. Engkau adalah orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Yang terutama di hukum Taurat tadi apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu tidak boleh ditiadakan, tidak boleh diabaikan. Hanya melakukan satu, kemudian yang lainnya diabaikan. Jadi semua harus diabaikan. Ini menjawab, mungkin ada yang waktu kapan tuh bertanya tentang perpuluhan kepada saya. Di perjanjian baru ini Tuhan Yesus nyampaikan. Jadi harus tetap dilakukan perpuluhan itu. Amin. Ya.
Kalau tidak, engkau dikatakan orang munafik. Jadi saudara, ketika kita harus memegang, peganglah erat-erat, Tuhan berkata. Peganglah erat-erat apa yang ada padamu. Firman Tuhan ini harus dipegang erat-erat. Mereka orang Farisi, ahli Taurat. Mereka melakukan rutin, melakukan semua sampai hari ini mereka melakukannya. Tetapi mereka tidak hidup di dalamnya. Mereka tidak hidup di dalam Tuhan Allah Bapa. Mereka tidak hidup di dalam Kristus Yesus. Tetapi saudaraku semua di sini, engkau hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Lakukan, pegang erat-erat firman itu. Ikuti ajaran mereka. Ikuti. Tetapi jangan perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang mana? Yang munafik itu. Perbuatan mereka yang munafik. Bisanya nuduh orang. Nuding. Itu orang berdosa. Itu orang berdosa. Orang berdosa. Tapi dirinya sendiri gak kelihatan. Kalau saudara baca. Dia bisa ngeliat dari sana itu debunya orang mata itu bisa kelihatan. Tapi di depan matanya ini ada balok yang besar yang gak bisa lihat. Kesalahannya dia sendiri tidak bisa melihat, tapi kesalahan orang dia bisa lihat. Nah itu orang munafik. Tapi setiap orang yang memegang firman Tuhan, hidupnya adalah memiliki keadilan, memiliki belas kasihan, dan memiliki kesetiaan. Saudara tahu, dibuka coba tangan saudara. Ada garis berapa? Selalu? Semua pasti 3 garisnya. 3 semua. Tidak ada 4, tidak ada 3. Karena Tuhan Allah Bapa menciptakan kita tuh sama, serupa dengan dia. Ada 3. Kanan 3, kiri 3, betul? Kalau tadi sudah tuh 10 ditutup seperti ini. Ya, ini harus dipegang. Kalau kita buka ada garis 3. Yaitu dari 10 ini apa tadi? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Dan yang satunya adalah harus iman percaya kepada Yesus Kristus, memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus, dan memiliki kasih. Ketika engkau memegang erat-erat, maka ketika engkau buka di dalamnya ada 3. Siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada di dalam sini. Amin. Ini yang harus dipegang. Aku datang segera. Yesus berkata, aku datang sudah pegang 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada semuanya di sini. Jangan pegang harta. Jangan pegang rumah. Jangan pegang mobil. Jangan pegang karirmu. Jangan pegang posisimu, statusmu. Tapi pegang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ada di perintahnya. Ada di 10 perintahnya. Kalau itu dipegang erat-erat, semua di dalamnya ada keadilannya, ada belas kasihannya, ada kesetiaannya, ada iman, ada pengharapan, dan ada yang paling besar adalah kasih. Makanya Yesus berkata, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Selalu 3. Kalau kita terus pegang, kita akan tahu pada saatnya nanti. Pada saat kapan? Pada saat tadi yang kita baca di Wahyu, pada saat ada suatu pencobaan yang datang menimpa seluruh bumi, kita akan tahu bahwa Yesus ada di dalam Bapa, dan kita ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Siapa Yesus yang di dalam kita? Roh Kudus. Minggu depan kita mau merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan setelah itu setiap hari di menara doa, kita akan berdoa, terus berdoa selama 10 hari untuk terus minta Roh Kudus dipenuhi, memenuhi kita terus. Dan saya mengundang kepada saudara-saudara semua untuk hadir di menara doa setiap jam 6 sore di sini di menara, dan juga bawa anak-anak kecil, karena Roh Kudus akan mencurahkan kepada anak-anak juga. Siapa anak-anaknya yang belum berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, bawa di sini, ajak ke sini.
kita berdoa bersama-sama. Setiap hari sejak dari tanggal 26 sampai 10 hari kita berdoa bersama-sama, bersekutu bersama. Terus tekun membaca firman Tuhan, terus memohon supaya Roh Kudus memenuhi kita. Karena apa? Kita butuh sekali di hari-hari sekarang ini Dia. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Ada yang mikir, ya setiap hari. Ada yang mikir, ya setiap hari. Waduh, gimana setiap hari? Setiap hari kita harus memegang erat-erat. Amin. Pegang erat-erat. Kalau kita memegang erat-erat, ya, tidak menjadi seperti ahli Taurat ini, yang hanya pegang perintah, lakukan perintah, jadi apa? Ritual seperti itu. Tetapi tidak hidup di dalam perintah tersebut. Walaupun setiap hari mereka melakukannya, tetapi itu bukan menjadi gaya hidupnya. Tetapi bila kita memegang firman Tuhan, itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya. Nah, setelah tadi pertama, apa? Firman Tuhan yang harus kita pegang. Kedua adalah perintah Tuhan yang harus kita pegang. Dan yang ketiga adalah gaya hidup kita yang harus kita pegang. Nah, itulah yang harus kita pegang sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Ia datang, gaya hidup kita yang gimana? Apakah sudah berubah gaya hidupnya? Gaya hidup kita yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup di dalam perintah Tuhan, itu yang harus kita pegang. Amin. Dan itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Ya. Nah, apa itu? Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Di hari-hari yang selanjutnya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Sungguh, saudara mau memegang firman Tuhan, saudara pegang perintah Tuhan. Amin. Ya. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, dilihat tangannya. Tanganmu ini diciptakan oleh Tuhan, tidak asal membuat. Ya, come on, semua lihat tangan. Sudah lihat tangan? Pasti sama. Mau sebesar apapun, tangannya Handri besar dengan saya juga sama. Pasti isinya dalam keadaannya sama. Semua pasti sama. Pasti sama. Ya kan? Pasti sama. Kenapa? Dan satu hal lagi yang mau saya tambahkan. Saudara diciptakan serupa dengan gambarnya, amin? Amin? Berarti tangannya Allah Bapa juga seperti ini. Dan Dia berkata, Dia menulis nama kita, melukis kita di telapak tangannya Dia. Amin? Berarti namamu, wajahnya kita semua digambar di telapak tangannya Tuhan. Dan kalau Dia sudah seperti ini, tangannya juga begini. Berarti hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Mari